Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama channel Jona Anseti Bang Nugraha ya teman-teman, yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder atau dengan kecemasan yang berlebih, GERD dan psikosomatis teman-teman. Nah, sebelum melanjutkan tolong di subscribe ya untuk yang baru bergabung channel saya, channel Jona Anseti Bang Nugraha, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ya teman-teman. Kalian hanya tinggal menekan tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan tidak secara tidak langsung kalian telah memberikan kebaikan ya teman-teman dengan cara mendukung channel saya berkembang, yaitu dengan cara mensubscribe ya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian seperti itu, jangan lupa juga untuk di like ya jika memang kalian suka dengan cara penyampaian saya, motivasi saya, dorongan saya, dan saya jadikan patokan bahwa yang menyukai video saya ada seberapa banyak video saya berguna untuk orang-orang yang sangat membutuhkan ya teman-teman, seperti itu. Dan lebih semangat lagi saya membuatkan videonya lagi teman-teman. Nah, untuk lebih jelas membahas tentang gangguan asam lambung, anxiety disorder, GERD dan psikosomatis, saya sudah buatkan videonya di belakang ya, ke belakang teman-teman. Saya udah buatkan video, tinggal tonton ya. Namun kesininya mungkin saya hanya sedikit menemani lah, mendorong, mendukung kalian supaya lebih kuat lagi ya menjalankan pola-pola yang sudah mungkin kalian jalankan, sehingga kalian lebih baik dan ada perubahan. Seperti itu teman-teman. Nah, baik, tonton videonya, jangan sampai di skip, kemudian jangan sampai diloncat ya teman-teman. Dan siapa tahu setiap perkataan saya atau setiap per menitnya ada hal yang bisa kalian petik atau ambil ya teman-teman dari pembahasan yang saya berikan kepada kalian, dan menjadi patokan tolak ukur kalian menjadi lebih baik dan lebih bisa menjalani gangguan ini dengan keseharian kalian ya, sehingga tidak terlalu mengganggu aktivitas ya teman-teman, seperti itu. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya membahas tentang sedikit ya kecemasan berlebih atau anxiety disorder, seperti itu teman-teman. Yang namanya anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih ya, tidak dipungkiri saya pun merasakan apa yang mungkin kalian rasakan, rasa cemas, rasa was-was setiap harinya ya. Mungkin itu hasil dari pemikiran kita yang sehari-harinya tuh berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang masa depan yang mungkin belum kita jalani, seperti itu. Misalkan besok saya makan sama apa, misalkan besok ada rezekinya enggak, misalkan seperti itu ya. Jangan sampai kalian kurang bersyukur ya teman-teman. Jangan sampai kurang bersyukur toh kita bisa tidur pun udah alhamdulillah, dan sudah bersyukur kalau misalkan kita sudah napas pun, masih bisa napas pun alhamdulillah, sudah bersyukur banget ya teman-teman. Tetapi jangan terlalu dipikirkan tentang masalah sensasi yang ada di tubuh, kemudian kecemasan ya. Kecemasan intinya yang membuat kita cemas, seperti stres dan lain sebagainya lah, permasalahan-permasalahan kecil yang mungkin kita dibesar-besarin teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus ambil relax, ambil santai ya teman-teman, seperti itu ya. Yang namanya gangguan asam lambung ini kan sangat erat kaitannya ya dengan kecemasan berlebih ya teman-teman, atau anxiety disorder ya. Mungkin semakin kita cemas, semakin kita was-was, semakin kita takut ya. Baik takut dari kita terlalu berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit, berpikir tentang masa depan yang mungkin belum terjadi ya teman-teman, dan mungkin yang belum kita alami, sehingga kita merasakan cemas, was-was dan lain sebagainya. Nah, itu akan berkaitan dengan gangguan asam lambung
gangguan asam lambung yang kurang normal ya, sehingga mengganggu pencernaan kita seperti itu teman-teman. Jadi yang tadinya cemas, was-was, ya otomatis gangguan asam lambung ini tidak akan normal kalau misalkan kita selalu berpikiran tentang negatif, berpikiran tentang sensasi maupun penyakit. Jadi kita berputar di sana, berputar, cemas, was-was, asam lambung naik seperti itu, ataupun kadar keasamannya sangat asam sehingga membuat mengganggu pencernaan ya teman-teman, seperti itu. Maupun bisa dikatakan dengan naik, misalkan gangguan asam lambungnya terlalu naik ke atas, ke kerongkongan, kemudian ngerasa berat di dada, panas di dada, seperti itu teman-teman. Kemudian tenggorokan terasa mengganjal, bangun tidur pagi kadang-kadang suka asem ya, ini tuh kalau nelan tuh asemnya itu setidaknya kalau misalnya kita dipikir secara logika ya asam lambung mungkin sedang tidak normal ataupun naik karena kita sehari-hari memikirkan tentang sensasi lah, memikirkan tentang penyakit lah, seperti itu teman-teman. Ya mungkin kita jangan terlalu berpikir ke sana, terlalu jangan berpikir tentang sensasinya ataupun penderitaannya teman-teman, tidak usah lah. Ya mungkin kita harus menjalaninya dan tetap bersyukur ya, karena mengapa kita sebagai yang mengalami gangguan asam lambung ini, gangguan kecemasan ini, gangguan inilah teman-teman, jadi kita lebih dekat lagi dengan Sang Maha Pencipta ya teman-teman. Jadi kita rajin ibadah lagi, mendekatkan diri ke pencipta ya, ke beliau, ke Tuhan ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya kita tempat mengadu berdoa, meminta terakhir itu yaitu ke Sang Pencipta ya teman-teman, seperti itu. Jadi apapun kita penyakitnya, apapun kita masalahnya, apapun kita merasakan tidak nyamannya, kita serahkan saja kepada yang Maha Kuasa ya teman-teman. Hanya beliau yang bisa membuat penyakit, bisa menyembuhkan juga, hanya beliau teman-teman. Jadi kita rajin-rajin beribadah seperti itu untuk untuk kesembuhan kita juga, seperti itu. Mungkin untuk sekarang kita berdoa terus ya otomatis tidak mungkin langsung dijawab lah, tidak mungkin langsung dikabulkan, mungkin ada proses, kita harus melaluinya, melalui tahapan-tahapannya atau rintangan-rintangannya, seperti itu teman-teman. Jadi tidak begitu instan ya, kalau misalkan di makanan itu kita buka langsung makan, itu enggak. Jadi kita harus nikmati dulu prosesnya, nikmati dulu sensasinya, kelayangannya, kemudian napas berat ataupun ngos-ngosannya, itu kita harus nikmati. Dan kita harus ingat bahwa emang yang namanya manusia itu pasti akan kembali ya, seperti itu. Namun untuk saat ini apalagi yang muda-muda mungkin belum mau lah, maksudnya belum mau tuh belum saatnya, nanti aja maksudnya gitu teman-teman. Jadi ya kuncinya selalu beribadah, kemudian jalankan pola-pola yang sudah kalian bentuk, mau 3P, 4P, 5P, berapapun itu yang membuat kalian sembuh, yaitu kalian jalankan. Dari pola makan yang teratur, jam makan yang teratur, tidak telat makan, kemudian menu makannya yang tidak sembarangan lah teman-teman. Jadi harus ada proteinnya yang bergizi lah teman-teman, seperti itu. Pola hidup yang tadinya ngawur ya, anak muda itu gamer ya, selalu bermain game, lupa waktu ya teman-teman, sampai begadang. Kemudian pola pikir yang masih ngaco, seperti itu teman-teman. Ya itu mungkin harus dirubah ya teman-teman, harus dirubah dan kita kembalikan ke porsi yang sebetulnya gimana orang sehat jalani, seperti itu. Jadi harus sewajarnya ya, jangan berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik teman-teman, seperti itu. Nah mungkin sedikit sharing sih, ini saya sedikit sharing, tidak
lebih banyak ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lagi di kolom komentar, mangga diisi di kolom komentar siapa yang mau bertanya. Mungkin saya akan buatkan videonya lagi ya. Mungkin seperti ini saya membuat video paling malam ada waktu, karena ya kalau misalkan sehari-hari ya aktivitas ya teman-teman, dan sebagai kepala keluarga ya kewajiban untuk mencari nafkah intinya teman-teman, seperti itu. Dan yang mengalami anxiety disorder, gangguan kecemasan yang berlebih, kemudian gangguan asam lambung, kalian jangan pernah takut, jangan pernah bimbang gelisah dengan sensasi ya teman-teman. Kita pasrahkan kepada Sang Pencipta untuk sambil beribadah, sambil ikhtiar juga teman-teman. Ikhtiarnya kita ikhtiarnya kita menjaga pola-pola yang sudah kalian terapkan, baik 3P atau 4P itu ikhtiarnya, dan kita memintanya dengan cara berdoa ya, meminta kepada Sang Pencipta untuk mengkikis segala sensasi ataupun penyakit, dan penyakit apapun itu kita berdoa untuk kesembuhan kita ya teman-teman. Dan mudah-mudahan di waktu dekat, semakin dekat kita lebih nyaman, dan kesembuhan mendekati kita, dan apa yang mungkin kita rasakan, penyakit apapun itu Allah ambil ya, Sang Pencipta ambil, amin ya robbal alamin, seperti itu teman-teman. Ya mungkin untuk video kali ini saya tidak panjang lebar, hanya sedikit memberikan motivasi dorongan bahwa gangguan asam lambung, kemudian anxiety disorder dengan kecemasan yang berlebih, ini semua akan berakhir. Yang namanya ketakutan atau trauma itu ada di di awal kita pas pertama kali kita mengalami maupun panik ya, gangguan asam lambung, anxiety disorder. Tapi jadikanlah pengalaman, jangan dijadikan rasa trauma ya, jadikan pengalaman itu lebih berharga ya teman-teman. Jadi kita lebih kuat, kita lebih tahu, kita lebih pintar apa itu asam lambung, apa itu psikosomatis, apa itu anxiety disorder, apa itu GERD ya teman-teman, seperti itu kita jadi lebih tahu dan lebih pintar mengetahuinya, dan bisa menjaga keluarga kita, jangan sampai keluarga kita mengalaminya teman-teman, karena gangguan ini lebih dari apapun kalau misalkan sudah mengganggu aktivitas, itu menurut saya teman-teman. Oke, dan doa terbaik saya mudah-mudahan semua sensasi itu hilang ya teman-teman, terkikis, dan penyakit apapun itu mudah-mudahan Sang Pencipta mengangkat atau membuang ya teman-teman jauh-jauh, amin ya robbal alamin, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin video kali ini saya berikan sekian, dan jangan pernah putus asa, tetap semangat teman-teman ya. Oke, baik, di akhir kata bila itu taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.